Halo geng, ketemu lagi di Media Review Channel. Di video kali ini gengs, jadi kami mau memberi tips dan trik untuk melakukan perawatan LED ya gengs. Tahu sendiri kan kalau LED itu memang riskan untuk terjadinya kerusakan seperti layar bergaris, tiba-tiba mati, dan banyak lagi sih kalau kesah dari teman-teman yang memang mempunyai pengalaman penggunaan LED yang kurang menyenangkan. Nah, di video kali ini gengs, kita akan memberi tips dan trik untuk merawat LED supaya awet ya gengs. Oke, simak terus videonya, dan ini video tips dan trik merawat LED terbaru. LED TV adalah televisi yang menggunakan teknologi dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapatkan arus bias maju, yang artinya LED akan memancarkan cahaya apabila diberikan tegangan listrik dengan konfigurasi forward bias. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Nah, dari kesimpulan tersebut, hal yang pertama yang perlu kita rawat atau kita perhatikan di sini adalah layar LED atau panel LED ya gengs. Banyak yang salah untuk pembersihan layar LED atau panel LED ini. Kadang ada yang menggunakan kanebo, tisu basah, terus ada lap basah yang menurut kalian atau menurut teman-teman semua itu dapat membersihkan kotoran atau debu-debu yang nempel di bagian layar LED-nya. Tetapi cara itu ternyata salah ya gengs. Sebenarnya untuk pembersihan layar LED sendiri sudah menggunakan lap khusus. Jadi untuk lapnya itu seperti ini lapnya. Ini lap khusus yang didesain untuk mengangkat kotoran-kotoran atau debu yang menempel di bagian layar depan LCD. Dan lap ini juga bisa mengangkat secara maksimal dan menyeluruh dengan tekstur yang dimiliki itu lembut, dan itu ada kayak tekstur basahnya tetapi dia tidak mengeluarkan air. Nah, fungsi dari lap itu memang untuk mengangkat kotoran-kotoran dan membersihkan secara maksimal layar LED kalian gengs. Jadi jangan salah pilih ya gengs. Kalian bisa beli di marketplace atau e-commerce, semua itu ada ya guys, untuk merawat LED kalian supaya lebih awet dan tidak salah untuk pembersihan LED itu ya gengs. Oke. Yang kedua di sini untuk power supply. Jadi untuk power supply sendiri itu ya sebenarnya sih banyak yang tanya ya gengs. Mas, ini semisal pakai LED TV, kalau untuk power supply-nya ditancepin ada masalah nggak ya, dan lain sebagainya. Nah, yang harus diperhatikan di sini itu memang tegangan listrik kalian atau tegangan di rumah kalian. Sebenarnya untuk LED tidak dicabut sebenarnya tidak masalah ya gengs. Ini karena di dalam TV-nya juga ada power on, power off sendiri. Jadi yang bisa mematikan atau memutus aliran listrik dari aliran listrik ke LED itu sendiri. Cuma atau hanya memang di satu kasus itu banyak terjadi arus listrik itu naik turun voltasenya. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang seperti daerah agak mungkin pedesaan, daerah-daerah yang sering mati lampu, atau daerah yang dekat industri, yang perumahan-perumahan yang bisa digunakan untuk industri itu biasanya sangat riskan terjadinya untuk penurunan voltase atau naik turun voltase listrik. Lah, kalian harus perhatikan di situ. Jika listrik kalian sering naik turun, usahakan untuk mencabut power supply yang ada di LED. Gunanya apa gengs? Jadi kalau pas listrik naik turun itu tidak berakibat ke LED TV-nya. Walaupun memang di dalam LED itu sudah ada seperti buat anti voltage atau pengendali arusnya. Tetapi jika arus listrik kalian itu turun sampai di bawah 160 volts, itu bahaya banget untuk elektronik guys. Jadi perhatikan listrik atau voltase listrik kalian. Kalau untuk voltase listrik kalian itu bagus di rumah sih ya why not, maksudnya tidak ada masalah. Kenapa tidak harus tancap terus menerus, dan pastinya tidak repot.
Oke, itu harus perhatikan ya gengs. Tip yang kedua ini walaupun jarang di perkotaan tetapi juga wajib untuk diperhatikan voltase naik turun listrik supaya LED kalian awet ya gengs. Tips yang ketiga gengs, tayangan harian untuk nyala on TV. Jadi memang untuk tayangan harian nyala on TV sih sebenarnya tidak ada masalah ya gengs. Cuma untuk yang harus digarisbawahi di sini, LED menggunakan sistem-sistem teknologi terbaru yang memudahkan dan yang pastinya itu tidak makan tempat ya gengs. Nah, dibalik bentuk LED yang slim dan tidak makan tempat itu pasti juga ada kekurangan juga ya gengs. Jadi di balik kelebihan juga ada kekurangan. Nah, di balik kelebihan LED TV yang slim itu kekurangan sendiri di bagian untuk pendinginan manual yang dilakukan melalui udara. Jadi untuk LED TV memang dia untuk sistem pendinginannya kurang bagus karena dia sirkulasi yang kecil dan juga yang bentuknya slim, dia menjadikan IC di dalamnya itu sangat berdekatan dan pastinya suhunya juga lumayan panas. Nah, di sini juga dapat berpengaruh matinya LED ya gengs. Jadi untuk kalian semua semisal menonton LED TV itu juga harus diperhatikan jam tayangnya. Jadi sebenarnya untuk anjuran maksimal pemakaian televisi standar yang bagus itu maksimal 10 jam dalam sehari. Jadi maksudnya bukan 10 jam terus dimatiin, enggak gengs. Jadi untuk tayangan on itu maksimal 10 jam. Jadi misal nonton jam 7 terus ditonton sampai jam 5 itu kan masih sekitar 10 jam ya gengs. Nah itu sih aman, maksudnya maksimal itu segitu. Tapi semisal kalian itu semisal 5 jam terus dimatiin nyalain lagi 7 jam lah, itu juga tidak ada masalah. Yang penting aja jadi kalian nonton. Jadi untuk sistem pendinginan udara secara manual juga bisa bersirkulasi dan masuk, dan artinya juga bisa memberikan sela-sela atau sistem pendinginan di semua komponen di dalam LED itu sendiri. Oke, dan pastinya harus perhatikan juga ya gengs. Tips yang keempat itu masih berhubungan dengan tips yang pertama ya gengs. Fungsi dari timer di sini selain untuk mematikan secara otomatis juga berfungsi semisal kita tertidur. Kita nonton TV terus kita tertidur tanpa sadar, bukan kita yang menonton TV tapi TV yang menonton kita tidur ya gengs. Nah itu kita harus perhatikan juga. Jadi fungsi untuk timer sendiri harus diperhatikan dan harus dipergunakan dengan bijak juga. Jadi berkaitan dengan poin yang ketiga tadi, tips untuk penggunaan maksimal LED tadi, timer itu salah satu fitur yang sangat bagus untuk kita mengontrol penggunaan LED itu sendiri ya gengs. Jadi semisal kita malam nonton bola begadang sampai malam takutnya kita ketiduran, kita bisa menggunakan timer itu sebagai pemati otomatis LED itu sendiri. Jadi juga kita selain bisa nonton hobi, kita juga bisa melakukan perawatan penggunaan LED supaya LED kita tetap awet ya gengs. Nah itu harus diperhatikan banget ya gengs. Fungsi dari timer itu harus dipergunakan dengan sebaik mungkin supaya LED kita ya bisa bertahan lebih lama. Nah ini tips ini bisa kalian coba untuk pecinta-pecinta begadang atau pecinta bola di malam hari. Poin yang kelima, tips untuk perawatan LED sendiri di sini di bagian USB-nya sendiri gengs. Jadi USB itu sebenarnya sih ya nggak ada masalah ya kalau mau dicabut-cabut. Cuma semisal kita melakukan pencabutan LED itu sebaiknya dilakukan setelah kita keluar dari menu USB itu sendiri. Jadi kalau kita masih masuk di menu USB ya sebenarnya tidak ada masalah sih. Cuma menurut kami itu agak resiko juga sih ya geng. Jadi keadaan masih muter, mesin masih muter, pembaca USB tiba-tiba kita cabut, dan artinya itu juga dapat merusak untuk pembaca LED sendiri. Jadi walaupun tidak mengaruh di layar panelnya, cuman untuk pembaca USB-nya juga berpengaruh. Misal kita tidak melakukan
keluar dulu baru dicabut. Nah itu harus perhatikan ya geng. Selain juga bisa merawat pembaca USB, juga bisa merawat USB kalian supaya lebih awet juga, seperti itu. Dan di poin yang terakhir di sini ada untuk volume ya gengs. Jadi memang volume itu didesain 1 sampai 100 bisa biasanya untuk LED yang model sekarang. Ada yang juga 30 dan 50 tergantung merek ya gengs. Ada baiknya semisal kita menggunakan volume dari LED itu tidak terlalu besar. Jadi memang untuk standarnya sendiri yang udah ditentukan 100 itu tahap aman sih ya gengs memang. Cuma untuk kita misal kalau nonton musik sih sebenarnya tidak ada masalah. Karena musik dia frekuensi suaranya sih cenderung lebih stabil sih, walaupun untuk jangka lama juga tidak bagus ya gengs volume maksimal untuk mendengarkan LED. Cuma untuk frekuensi TV-nya sendiri di bagian suara dia tidak stabil. Jadi kalian itu harus waspada untuk penggunaan volume maksimal di TV. Jadi kalau untuk menonton TV ya sebaiknya tidak menggunakan volume maksimal karena memang berpengaruh, karena itu kan sistem frekuensi ya. Jadi suaranya juga tidak stabil tergantung sinyal di TV kalian masing-masing dan area kalian masing-masing ya gengs, seperti itu. Ya sebaiknya kita menggunakan volume itu maksimal ya separuh itu lebih aman ya gengs. Selain untuk perawatan audio juga itu ya lebih bagus sih, nggak cepet cempreng untuk audionya. Oke, sekian tips dan trik perawatan LED kali ini untuk series LED terbaru. Semoga membantu teman-teman yang memiliki keluh kesah tentang perawatan LED supaya video ini bermanfaat dan dipergunakan kalian sebaik mungkin agar LED kalian di rumah itu awet, tahan lama, dan pastinya ya kalau LED awet kita juga tidak perlu mengeluarkan budget berlebih untuk membeli lagi. Kalau upgrade sih tidak apa-apa ya gengs, upgrade kita mendapatkan fitur-fitur yang lebih. Tetapi kalau kita mengganti TV karena rusak dengan TV yang sama speknya kan juga ya tidak ada kepuasan untuk kita juga. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin channel ini dari awal sampai akhir, sampai sekarang sih udah akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih udah subscribe, yang udah antusias di video-video media review. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu melimpahi kita semua ya gengs. Oke, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kami di @mediareview.official untuk melihat harga-harga elektronik terbaru. Pastinya kalian bisa lihat katalognya di situ terupdate. Dan jangan lupa subscribe channel ini juga untuk dukung channel ini terus berkembang dan bisa membuat inspirasi video setiap harinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di next